Jadi gini ceritanya, sebelumnya gue pengen minta maaf nih ya kalau ada yang tersinggung dengan judul video ini, dan juga sekiranya kalau judul ini tuh menimbulkan keributan. Judulnya sengaja gue tulis wanita racun dunia karena itu adalah clickbait. Gua di sini tidak ada niatan untuk menghina, terus juga mengecilkan wanita atau juga merendahkan wanita. Ya, kenapa? Karena ya gue sayang sama wanita. Ibu gua wanita, istri gua wanita, bahkan juga nanti anak gua adalah seorang wanita. Jadi ya gue minta maaf nih kalau sekiranya ada perasaan tidak enak nih ya, atau perasaan tidak nyaman nih kepada lo dan gue, khususnya lo yang wanita, karena sama sekali tidak ada niatan gue untuk menghina lo, merendahkan lo, atau mengecilkan wanita. Nggak ada sama sekali. Itu ya klarifikasinya. Tapi walaupun begitu, nah ini nih ya, walaupun judul dari video ini adalah clickbait, ini bukanlah clickbait yang asal, karena pada episode kali ini gua bakalan ngebahas serba-serbi misteri tentang sebuah kasus yang beneran ada hubungannya nih ya dengan seorang wanita, racun, dan juga misteri dunia. Jadi ada nih sebuah kasus misterius dari seorang wanita yang bernama Gloria Ramizes yang datang ke sebuah IGD di sebuah rumah sakit. Ketika Gloria datang ke IGD, otomatis disambut dong ya sama dokter dan juga perawat yang sedang bertugas pada saat itu. Begitu dokter dan juga perawat, suster, dan petugas medis memeriksa Gloria yang lagi ada di IGD, mereka semua itu kaget dengan racun yang ada di tubuhnya Gloria. Saking anehnya racun ini yang ada di dalam tubuh Gloria, ada beberapa suster yang mendadak pingsan. Lebih anehnya lagi adalah setelah dilakukan berbagai macam pemeriksaan, dokter yang di sana dan juga para komite itu tidak ada yang bisa mengetahui sekiranya racun apa dan juga penyebab pasti dari si Gloria ini. Penasaran kan? Nah, kali ini gue bakal ngebahas nih sekiranya kronologi kejadian dan juga beberapa teori dari racun yang ada di Gloria ini. Nama gue Ewing dan ini adalah serba-serbi misteri kasus Gloria Ramizes, si Toxic Lady. Pada tanggal 19 Februari tahun 1994, sekitar pukul 8.15 malam, Gloria Ramizes tiba di Riverside General Hospital. Dia datang ke instalasi gawat darurat dengan kondisi menderita stadium akhir kanker serviks. Pada saat masuk instalasi gawat darurat atau IGD, detak jantung dan pernapasan Gloria terlihat tidak normal. Tubuh Gloria ditemukan sedikit berminyak dengan bau mulut yang aneh seperti bawang putih. Perawat Susan Kane mencoba mengambil darah Gloria Ramizes untuk pemeriksaan. Susan kemudian menyadari kalau darah milik Gloria memiliki bau kimia yang menyengat. Petugas medis Julie Gorishinsky menemukan keanehan dari darah yang diambil dari tubuh Gloria. Julie menemukan partikel berwarna manila dari darah di dalam suntikan. Sayangnya nggak lama, perawat Susan merasakan pusing yang sangat hebat dan akhirnya jatuh pingsan. Julie merasakan gejala aneh seperti pusing, gemetar, dan tidak bisa bernafas dalam beberapa detik. Setelah gejala itu muncul, Julie kemudian juga jatuh pingsan. Maureen Watch, terapis pernapasan di IGD itu juga gak lama pingsan setelah memeriksa Gloria. Beberapa staf lain juga merasakan gejala aneh selama berada di satu ruangan dengan Gloria. Melihat hal ini, beberapa dokter, perawat, dan juga staf medis berinisiatif membawa pasien yang dirawat di bangsal dekat Gloria untuk dievakuasi ke ruangan lain. Hal ini mereka lakukan agar pasien lainnya tidak mengalami efek yang sama. Pihak rumah sakit pun mengutus beberapa dokter dan juga perawat untuk memeriksa Gloria dengan hati-hati. Namun, pada pukul 8.50 malam, Gloria Ramizes dinyatakan meninggal dunia.
Dari malam yang aneh itu, sebanyak 23 dari 37 petugas medis mengalami dampak aneh selama menangani Gloria Ramizes. 5 petugas diantaranya harus mengalami perawatan intensif semalaman. Sekitar pukul 11 malam, tim khusus yang menangani bahan berbahaya datang ke Riverside Hospital. Mereka berpakaian lengkap dengan menggunakan pakaian hazmat dan peralatan khusus. Tim ini ditugaskan untuk mencari bahan kimia atau sesuatu yang sekiranya menyebabkan keanehan ini. Tapi sayangnya, tidak ada satupun hal aneh yang ditemukan yang sekiranya menjadi penyebab banyak petugas medis pingsan atau juga dirawat. Pada akhirnya ya, Gloria Ramizes itu tidak bisa diselamatkan. Dan ujung-ujungnya ya meninggal. Nah, walaupun begitu, ceritanya itu belum berakhir. Walaupun Gloria meninggal, pihak rumah sakit dan juga dokter-dokter petugas medis yang ada di sana mesti mencari tahu nih, mencari kepastian mengenai penyebab kematiannya si Gloria. Otomatis dilakukanlah otopsi terhadap Gloria. Sekiranya ada 3 kali autopsi yang dilakukan. 3 autopsi ini dilakukan di waktu 6 hari setelah kejadian tadi, 6 minggu kemudian, dan sebelum pemakaman Gloria. Pada tanggal 25 Februari tahun 1994, Riverside Coroner Office melakukan otopsi pertama terhadap jenazah Gloria Ramizes. Tim ini melakukan autopsi di ruangan yang sangat khusus. Mereka mengambil banyak sampel dari jenazah Gloria untuk diteliti lebih lanjut. Tapi hasil autopsi pertama ini tidak menyebutkan adanya hal aneh dari tubuh Gloria yang menyebabkan kejadian aneh di rumah sakit. Pada 25 Maret tahun 1994 dilakukan kembali autopsi yang lebih mendetail. Tim menyimpulkan adanya Tylenol, lidocaine, kodein, dan tigan di jenazah Gloria. Tylenol, lidocaine, dan kodein adalah obat yang mengurangi demam dan gejala nyeri ringan. Tigan adalah obat anti mual yang terurai menjadi amina. Amina ini yang kemudian berkaitan dengan senyawa amonia. Hal ini menyebabkan adanya bau amonia yang sangat menyengat yang tercium dari dalam sampel darahnya si Gloria. Laporan toksikologi juga menyebutkan adanya kandungan dimetil sulfon dalam darah dan jaringan tubuh Gloria. Dimetil sulfon ini dibuat secara alami dalam tubuh untuk memecah zat tertentu. Tetapi ada banyak sekali kandungan dimetil sulfon dalam tubuh Gloria, sampai-sampai tercatat ada jumlah 3 kali lipat lebih banyak dari kapasitas normal. Pada akhirnya, Gloria Ramizes kemudian dimakamkan pada 20 April tahun 1994 di Riverside, California. Pada konferensi pers 29 April tahun 1994, Riverside Coroner Office mengumumkan penyebab kematian dari hasil otopsi. Gloria meninggal karena disritmia jantung yang dipicu oleh gagal ginjal yang berasal dari kanker serviksnya. So, kesimpulan dari hasil otopsinya si Gloria itu meninggal gara-gara efek beruntun dari kanker serviksnya. Walaupun sudah ada laporan dan juga kesimpulan yang resmi nih ya, adik Gloria yang bernama Maggie Ramizes itu merasa ragu terhadap hasil otopsi ini. Dia merasa tidak percaya dan juga dia berkata nih ya, masa iya setelah 10 minggu diotopsi, ujung-ujungnya kesimpulannya adalah takdir? Pihak keluarga Gloria Ramizes itu juga meragukan pernyataan resmi dari pihak berwenang ini. Pihak keluarga bahkan mengeluh adanya beberapa malpraktek dan juga keanehan yang terjadi pada Gloria ketika dirawat di IGD. Beberapa keanehannya adalah organ tubuh Gloria entah kemana itu menghilang. Terus lubang jarum suntik yang tadinya ada itu mendadak tidak ada. Selain penyebab kematian Gloria yang masih misterius nih, ada lagi nih satu misteri yang belum terjawab sampai sekarang. Penyebab dari dokter dan juga perawat yang mendadak pingsan ketika memeriksa Gloria
itu masih menjadi misteri. Akhirnya seluruh peristiwa mengenai Gloria ini itu menjadikan Gloria dijuluki sebagai toxic lady oleh media. Sekarang nih gue akan membahas beberapa teori ya yang sekiranya menjawab mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan Gloria Ramizes dan juga para dokter dan juga petugas medis yang tiba-tiba mendadak tumbang. Tim dari California Department of Health and Human Services mewawancarai 34 petugas medis yang ada di IGD. Tim tersebut terdiri dari 2 penyidik hebat yang bernama Dr. Ana Maria Osorio dan Kirsten Waller. Kesimpulan dari wawancara itu adalah semua petugas mengalami histeria massal. Histeria massal ini terjadi ketika banyak orang yang mengalami gejala-gejala histeris yang serupa. Menurut penyidik, hal inilah yang dialami oleh petugas medis. Mereka semua mendadak pusing, muntah, dan jatuh pingsan secara bersamaan. Tim penyidik kemudian menyebutkan kemungkinan pemicunya adalah bau aneh dari tubuh Gloria Ramizes. Dilansir dari discovermagazine.com, tim ini juga menemukan faktor lain yang berhubungan dengan gejala-gejala tersebut. Survei menemukan kalau petugas yang terpapar itu lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Terus petugas yang tidak makan malam alias perutnya kosong itu terpapar lebih banyak dibandingkan yang perutnya kenyang. Tetapi petugas IGD menolak kalau kejadian ini hanya karena bau aneh atau perut kosong. Ada kemungkinan penyebab lain yang menyebabkan sebanyak 23 perawat tumbang saat menangani Gloria. Hanya saja tidak ada yang tahu penyebabnya apa, bahkan sampai sekarang. Walaupun petugas medis menolak kesimpulan dari tim penyidik ini ya, kesimpulan dari tim penyidik ini tadi ya tentang petugas medis yang lapar dan juga menghirup bau amonia, menurut gue itu adalah penjelasan yang masuk akal loh. Karena begini nih ya, kerja di rumah sakit itu melelahkan coy. Kayak kalau lo suka nonton drakor tentang rumah sakit ya, itu ada tuh kayak semacam cerita atau adegan atau scene di mana rumah sakitnya itu bener-bener rame banget, bener-bener lagi ada pasien masuk lah, terus juga ada kecelakaan, terus juga ada banyaklah kejadian-kejadian di rumah sakit. Saking rame dan juga banyaknya kecelakaan atau kasus di rumah sakit, petugas medis otomatis tuh bisa aja lupa makan dan ujung-ujungnya pingsan. Contoh lainnya nih ya, misalnya kayak petugas medis pas lagi musim COVID ini, udah banyak lah ya kayak cerita mengenai petugas medis yang kecapean ketika bekerja di rumah sakit. Itu udah banyak lah ya, lu pasti udah paham lah. Atau mungkin kalau lo pengen kesaksian yang lebih make sense, lebih dekat gitu, lo coba aja tanya ke temen lo yang kuliah di kedokteran. Nah terus tanyain ke dia pas momen-momen lagi koas. Koas itu kalau nggak salah ini ya apa sih, semacam KKN kalau kuliah ya, atau mungkin pas SMK ada KKN. Nah kalau koas itu ya si calon dokter itu kayak praktek gitu di rumah sakit. Selain itu juga ada nih ya bau amonia yang mendadak muncul pas Gloria lagi diperiksa. Nah bau amonia itu, ini udah gua search ya, itu dikenal sangat menyengat dan tidak enak. Bau amonia itu katanya seperti bau air kencing yang bau banget. Bisa dibilang kayak bau pesing yang sangat menyengat. Jadi ya kombinasi antara perut kosong dan juga bau pesing, bau amonia yang sangat pekat itu menjadikan alasan yang masuk akal ketika dokter-dokter memeriksa Gloria itu pada tumbang. Walaupun begitu, ada lagi nih satu teori yang menarik. Teori yang kedua ini berkenaan dengan insiden di Riverside Hospital. Tercatat ada 2 orang petugas medis yang pernah terpapar gas beracun di tahun 1991. Kemudian di tahun 1993 sebuah gas di saluran pembuangan ditemukan di ruangan IGD di rumah sakit. Jadi banyak yang beranggapan kalau sebenarnya ada gas beracun yang bocor di rumah sakit tersebut. Makanya saat menangani Gloria, para petugas mengalami keracunan yang hebat. Sayangnya teori yang kedua ini tidak memiliki banyak bukti pendukung.
kemungkinan untuk teori kedua ini itu untuk terjadi menurut gue juga cukup besar. Tapi sayangnya teori ini dipatahkan pas gue tadi tuh cerita ada petugas medis yang pakai pakaian hazmat lengkap gitu memeriksa sekitaran ruangan IGD. Ketika petugas medis ini memeriksa sekitaran IGD, ya mereka seperti yang gue ceritakan tadi itu tidak menemukan gas atau sekiranya hal yang menyebabkan para petugas medis itu tumbang. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Kita coba cek ya, teori ketiga. Sebelumnya, gue bahas kan ada banyak kandungan dimetil sulfon dari hasil sampel autopsi jenazah Gloria. Teori ketiga ini berawal dari temuan Patrick M. Grant, seorang ahli di Livermore Forensic Science Center. Dia menemukan adanya bentuk-bentuk perubahan kimia dari dimetil sulfon. Nah, beberapa orang berteori kalau Gloria ini sengaja mengoleskan anti-inflamasi gel bernama DMSO gel. Kemungkinan gel ini Gloria oleskan untuk mengatasi nyeri karena kanker serviks yang dia derita. DMSO gel adalah obat populer di tahun 60-an untuk menghilangkan rasa sakit dan mengurangi kecemasan. Tetapi karena penelitian lebih lanjut, hasil lab menunjukkan kalau DMSO ini berbahaya. Makanya obat itu jarang lagi digunakan untuk kebutuhan pereda nyeri. Gloria ini sempat diberi bantuan oksigen karena pernapasannya terganggu. Patrick Grant melakukan beberapa percobaan. Dia berpikir apa jadinya kalau dimetil sulfon itu terkena oksigen. Dari berbagai variabel yang ada, dimetil sulfon ternyata bisa berubah menjadi dimetil sulfat. Senyawa ini kemudian bisa menjadi wujud kristal putih yang mirip dengan partikel warna manila dalam darah Gloria. Dimetil sulfat yang berwujud gas itu uapnya sangat berbahaya bagi manusia. Senyawa ini bisa merusak jantung, hati, ginjal, bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan. Ada sekitar 19 gejala yang cocok dari pernyataan petugas medis dengan dampak terpapar uap dimetil sulfat. Petugas medis dipercaya tidak mengalami histeria massal, melainkan keracunan dimetil sulfat. Teori ini diperkuat dengan tekstur DMSO gel yang berminyak dan berbau bawang putih, persis seperti saat pertama kali ditemukan pada tubuh Gloria di IGD. Sayangnya, tidak ada tes atau pembuktian lebih terhadap teori ini. Nah, teori ketiga ini sekiranya lebih saintifik dan juga kalau menurut gua ini malah lebih bagus, lebih masuk akal dibandingkan teori pertama. Jadi kalau menurut gua nih ya, teori ketiga itu lebih masuk akal. Teori pertama itu juga masuk akal, sedangkan teori yang kedua itu tidak ditemukan buktinya. Nah, jadi kalau teori ketiga sayangnya itu tidak bisa divalidasi lagi karena tes dan pembuktian terhadap teori ini tuh kurang. Tapi menurut gue ini masuk akal karena semua teori dan juga kecocokannya terhadap kronologi itu banyak banget. Menurut lo sendiri gimana? Apakah emang bener kalau wanita itu emang racun dunia? Aduh, enggak ya. Tapi menurut lo gimana nih? Apakah teori pertama, teori kedua, teori ketiga, atau mungkin lo punya teori lain mengenai Gloria Ramirez ini? Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD karena minggu ini tuh ada 4 video men, apalagi minggu depan. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Ini semangat banget gue nih lagi buat konten 4 video per minggu. Subscribe dan nyalain notifikasinya. Beneran lo gak bakal rugi ya. Lo gak bakal rugi deh. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Good night.